bermadhab dengan madhab fikih imam tertentu tidaklah tercela. Yang tercela adalah sikap fanatiknya. Yang tercela adalah sikap fanatiknya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya ada orang mempelajari fikih melalui buku-buku para ulama yang bermadhab, maka boleh-boleh saja. Sebagaimana dicontohkan oleh para ulama ahlus sunnah di zaman kita. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengajarkan kitab fikih madhab Hambali. Begitu pula Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin, beliau mengajarkan kitab fikih madhab Hambali. Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah sikap fanatik seseorang terhadap madhab tertentu. Sudah ditunjukkan dalil yang sahih, tapi tetap memilih pendapat madhab, padahal dalam madhab tersebut, dalam pendapat itu dalilnya kurang kuat. Ini sikap fanatik. Yang seperti ini yang tercela. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan kita memandang rendah para ulama yang mengajarkan buku-buku madhab, ya. Jangan memandang rendah, karena mereka juga ada contohnya. Hanya saja kadang-kadang, ya, ada sebagian yang cara mengajarkannya menjadikan murid-muridnya fanatik terhadap madhab tertentu. Kalau misalnya keadaannya seperti ini, maka kita jauhi majelisnya. Kita jauhi majelisnya, karena cara mengajarnya yang tidak baik. Cara mengajarnya menjadikan seseorang fanatik terhadap madhab tertentu. Ini yang tercela. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumallahu ta'ala, ketika mengajarkan kitab madhab Hambali, mereka berdua sering menyelisih madhab Hambali dengan menyebutkan dalil untuk pendapat yang mereka pilih, dan menurut mereka dalilnya lebih kuat. Silahkan dirujuk kitab-kitab mereka. Apalagi Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Syarhul Mumti'nya, Asy-Syarhul Mumti', Syarh Zadul Mustaqni'. Zadul Mustaqni' kitab Hambali, disyarah oleh Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin dalam syarah yang sangat panjang dalam majlis dan dibukukan. Di situ beliau sering kali menyelisihi madhab Hambali, karena memang tidak ada ta'assub, ya, tidak ada fanatik kepada madhab tertentu. Intinya bermadhab itu bukan sesuatu yang tercela. Yang tercela adalah fanatiknya. Makanya fanatik ini dimanapun tempatnya tercela. Ada orang yang mengaku tidak bermadhab tapi fanatik juga. Itu juga tercela. Bukan karena dia tidak bermadhab, tapi karena fanatiknya. Yang penting dia dapat ilmu itu dari gurunya. Semua perkataan gurunya dari A sampai Z diterima semuanya. Ketika datang dalil yang menyelisih pendapat gurunya tersebut, dia tolak dalilnya. Dia menganggap gurunya sudah tahu dalil tersebut, dan pendapat gurunya tetap dia ambil. Ini fanatik, walaupun dia tidak mengaku sebagai orang yang mengikuti madhab tertentu. Ini juga tercela. Yang tercela itu fanatiknya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang fanatik. Jamaah, fanatik itu cermin kejahilan. Fanatik itu cermin kejahilan. Kalau kita masih fanatik, berarti kita masih jahil. Orang yang berilmu tidak akan fanatik kepada person tertentu kecuali Nabi Muhammad SAW. Orang yang berilmu, dia akan fanatik kepada dalil. Dia akan fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah dan dalil-dalil syariat lain yang mu'tabar.